Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa untuk melaksanakan praktek pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani sampai menguburkan. Kalau mensolatkan nampaknya tidak perlu ya praktek solat, atau perlu? Ya bolehlah praktek sedikit karena hanya sebentar kalau solat. Karena teknis yang lebih memudahkan, mungkin kita akan mulai dari mengkafani terus memandikan. Harusnya memandikan dulu, tapi mengkafani, lalu menguburkan. Nah, untuk prakteknya kita mengkafani supaya tidak bolak-balik ya ke dalam. Nanti setelah mengkafani kita praktek memandikan di luar, setelah memandikan baru kita menguburkan. Nah, sekarang ini kita praktek. Kalau teorinya dulu sudah kita membahas dari kitab Ahkamul Janaiz. Hanya sepintas saja kita akan terangkan secara teori, secara ringkas bagaimana cara mengkafani. Pertama, mengkafani dengan kain kafan warna putih itu lebih disunnahkan. Karena Nabi SAW menyatakan, albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakaikan oleh kalian pakaian warna putih karena itu sebaik-baik pakaian, dan kafani orang-orang mati di antara kalian dengan pakaian putih tersebut, dengan kain putih tersebut. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Kedua, mengkafani dengan 3 helai kain. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasul alaihi salatu wassalam kuffina fi 3 athwab yamaniyah bayda suhuliyah minal kursuf laisa fihinna qamis wala imamah. Nabi SAW dikafani dengan 3 helai kain dari Yaman, terbuat dari kursuf. Kursuf itu katun. Tidak ada gamis, tidak ada imamah. Imamah itu sorban. Itu yang kedua. Ketiga, salah satu di antara 3 kain, kalau ada yang kain yang disebut kain hibarah, kain yang background warnanya putih dan ada garis-garis hitam. Kalau tidak ada, maka apa saja yang ada, yang mudah 3-3-nya. Kain warna putih juga tidak apa-apa. Yang berikutnya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkafani. Tidak lebih dari 3 helai kain, dan tidak mengkafani dengan kain kafan yang mahal. Sebab pasti bakal rusak. Orang yang hidup lebih layak untuk dipakaikan kain yang bagus, yang mahal daripada yang mati. Karena di dalam menggunakan kain yang berlebih-lebihan apalagi mahal terkandung idha'atul mal. Idha'atul mal itu menyia-nyiakan harta. Nabi SAW menyatakan, innallaha
karihalakum salasan qila wa qal wa idha'atul mal wa kasratus su'al. Allah benci kepada kamu dalam 3 hal. Pertama, qila wa qal, menyebar berita hoax. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, kasratus su'al. Kasratus su'al bisa banyak bertanya, yang tidak perlu bisa banyak meminta untuk kepentingan memperkaya diri. Itu dibenci oleh Allah. Yang berikutnya, antara laki-laki dan wanita, mayat laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan. Karena tidak ada dalil yang membedakan tentang tata cara mengkafani. Cuma sebagian ulama ada yang lebih menekankan wanita dikafani dengan 5 helai kain. Akan tetapi 5 helai kain ini tidak sama dalam hal ukurannya. 1 helai dipakai untuk menutup kepala atau rambut jenazah wanita, jadi hanya sedikit, semacam kain kerudung. Yang kedua, menutupi dari dada sampai di bawah pusar. Yang ketiga, dari mulai namanya izar, disebutnya izar, dari mulai pusar sampai kaki. Nah, 2 helai yang tersisa untuk menutupi seluruh tubuh. Dan dianjurkan setiap helai kain kafan yang akan dibungkuskan diciprati dengan wewangian parfum. Salah satu fungsinya untuk menutupi mungkin bau yang kurang sedap yang muncul dari mayit, dan terutama disunnahkan mengoleskan parfum ini ke anggota-anggota wudhu, seperti kening, seperti 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Dan dibolehkan juga bila diperlukan menutupkan kain kapas ke setiap lubang yang ada, semacam hidung, mulut, kemudian telinga, dubur, dalam rangka mencegah timbulnya kotoran atau mengantisipasi. Boleh kalau diperlukan umpama kotorannya keluar terus, dipakaikan kain yang diikatkan di daerah selangkangan sebagai upaya untuk mencegah atau mengantisipasi keluarnya kotoran dari sana. Itulah penjelasan ringkas tentang teori dari mengkafani. Sekarang kita akan praktek ya. Mohon ada space di tengah-tengah. Kemudian ada model yang harus menjadi mayat. Dan yang akan menjadi mayat sekarang dijamin bakal mati nanti. Pertama, kita bentangkan talinya dulu, boleh 5, boleh 3, tergantung kebutuhannya. Ini ada berapa? 5. Ada banyak, 5 aja cukup ya. Bentangkan. Ini daerah kepalanya, daerah dadanya, kemudian terus 5 aja cukup. Tidak harus 5 ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, itu pertama. Kedua, setelah itu bentangkan, karena ini lebarnya kurang. Kalau dipakai 1 begini untuk 1 jenazah nggak akan cukup. Oleh karena itu kita dianukan saja. Itu kurang anunya ya. Ini cukup nggak untuk membungkus jenazah?
Cukup? Kalau cukup ya sudah. Satu, ini untuk laki-laki dulu ya. Untuk laki-laki, kalau cukup kita langsung dipaskan aja. Kecuali kalau kadang ada yang cuma 1 meter atau 1,20 nggak cukup, baru diantisipasi. Tiga ya, oke, cukup 3. Mana mayatnya? Oh ya. Ada samping kebat? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ada yang punya samping kebat di tempat sarung? Mana sarung? Soken bayi sarung, oke lah. Di itu ayah sarung. Mayat silahkan. Ini bagusnya sama samping kebat karena sarung kan pendek. Oh, gening panjang. Ini namanya sarung bag. Jadi kalau tidur bukan sleeping bag, sarung bag gitu. Nah, ini mayatnya kan setelah dimandikan ya. Setelah dimandikan ditutup. Tidur aturannya mayat itu. Setelah dimandikan ditutup. Nah, begini. Nah, kemudian dipangku. Siap. Ayo pangku ke sini. Boleh beberapa orang bantu, Ana. Itu sarungnya jangan lepas karena aurat. Siap. Kutiluan. Ulah nolol mayit. Nah, mayitan iya. Sini. Sok 1 2 3. Ya. Oh iya cukup. Alhamdulillah. Serong itu. Nah. Ini tidak harus secara sunnah. Tapi untuk memudahkan agar lebih rapih nanti di dalam mengkafani, si 2 kaki jempolnya ini kita ikat biar rapat ya. Mayitnya protes. Nyari gitu. Itu harus. Nah. Ya, sudah begini. Kemudian posisi tangan, tidak ada ketentuan yang tertentu harus sedekap atau harus ke bawah, tidak ada. Agar lebih rapi, lebih baik ke pinggir aja, ke pinggir. Nah, ke pinggir begini, agar lebih rapi. Boleh juga sedekap, tergantung uraf yang berlaku di daerah kita. Kalau umpamanya dikesampingkan bisa ribut gitunya, ada yang protes, boleh nggak apa-apa ke sini disedekapkan ya, tidak masalah. Tapi untuk kerapihan lebih utama di samping. Nah, pertama kita punten dari yang pertama dulu, yang paling atas ya. Kita dari sebelah kiri dulu. Dari sebelah kiri. Nah, ini kurang lebar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Diselipkan aja ke sini. Mestinya lebarnya yang ideal 2 meteran. Nah, ini kan nggak cukup kan? Ini nggak cukup. Karena nggak cukup, pindah dulu. Sengkat hela. Mayit. Sengkat hela. Kayak itu hela.
Singkat dulu. Agak di ini ke sini, agak diperlebar. Yang sebelah yang ke lapisan kedua agak kesanain. Nah, begini ya. Sok ngegolir deh. Ini tetap aurat harus tertutup ya. Jangan jadi tontonan. Ya. Talian deh itu. Si kabur. Nah. Iwan satu di sebelah sana. Tarik ke sini. Ini sekarang cukup sempilkan ke bawah mayit. Pakai kapas ini enggak? Tadi dijelaskan boleh. Nah, ini apa namanya? Pakai kapas? Ya, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting lupa tadi ini di setiap lembaran tadi harusnya di minyak wangian dulu semuanya, di minyak wangian. Kalau ada yang ini mah dibuka aja, ditetes-teteskan gitu di setiap lembar, satu lembar tetesan. Ini tadi kelewat, anggap saja sudah. Kedua, boleh memakaikan kapas tadi di beberapa lubang, baik hidung, telinga, mulut, dan yang lain-lain, termasuk lubang duburnya, mata, tong melotot. Berem. Ini mah gini, kapasna butut. Hidungnya jangan ya, bisa nafas. Terus, kalau umpamanya dikhawatirkan, ini tidak harus, ini hanya kebutuhan aja. Kalau umpamanya dikhawatirkan si mayit mengeluarkan kotoran, ini mah untuk diperlihatkan dibuka aja ya. Tapi nanti pada praktek langsungnya jangan terbuka begini, sengkat. Nah, ini daerah ini boleh disawatkan, kemudian pakaikan kapas, ditaliin di kapasan heula, baik daerah duburnya babaskeun maupun terutama kalau wanita di daerah depannya juga bisa keluar darah atau yang sejenisnya. Nah, kemudian di talian, mana talina? Sengkat. Ya. Nah, udah begini aja, tutup lagi ya. Ini selama pengurusan aurat tidak boleh terlihat sekalipun oleh yang mengurusnya. Nah, kemudian seperti yang kita jelaskan tadi, anggota-anggota sujud diolesi, tong melotot, tangan,
kiri. Nah, terus bagian lutut. Nah, ini dan bagian kaki ya. Sudah. Baik. Kalau sudah begini, tinggal dibungkus. Ya. Nah, satu dulu. Nah, coplok deh. Di dia, we. Boleh di... Belum. Karena belum tertutup. Nah, terus sekarang yang kedua. Nah, sebelum dipatenkan, ini dicabut biar auratnya tidak terbuka lelaunan. Nah, jadi tetap aman ini auratnya ya. Tinggal kita selipkan ke bawah tubuh dari si mayit. Sok sing rapi sing pageh. Nah. Nah, sekarang yang terakhir. Masukkan. Ini udah rapi dan kuat. Nah, menalikan, mengikat ikatan, usahakan sebelah kiri mayit. Sebab si mayit nanti kan akan dihadapkan ke arah kiblat di kuburan ya, di lubang lahat. Mulai dari kepala dulu diikat. Ini sok lah, bakal maut. Terus bagian kaki. Sebenarnya ikatan ini tidak wajib, tapi ini dilakukan dalam rangka agar tidak terbuka ketika digotong ya. Ketika digotong. Nah. Sudah beres saja. Nah, udah. Inilah cara mengkafani mayit. Masih hidup? Ingat deh. Alah, ngomong. Buka di. Nah, begitulah. Jadi simpel. Paling 5 menit, maksimal 10 menit juga sudah beres. Gitu ya. Tapi khusus untuk mengkafani dulu. Ada pertanyaan? Bismillah. Ustaz, kalau misalkan di dalam mayitnya itu, di dalam kapannya ditebarik barus itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Pokoknya yang wangi. Boleh kapur barus, yang dibubukkan kemudian diawurkan. Boleh dengan parfum cair yang digitukan. Ada lagi siapa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait kadang ada kepercayaan di masyarakat terkait sedekap ya Ustaz. Katanya tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Apakah itu benar atau bagaimana? Tidak ada dalil. Pertama, letak tangan itu tidak ditetapkan oleh dalil harus di mana, ya. Jadi kembali aja ke uruf. Termasuk ketika sedekap, apakah tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, juga tidak ada dalil sama sekali. Nah, sebagian orang menyatakan sedekap mengikuti sikap ketika sholat. Kalau sholat berarti tangan kiri di mana? Di bawah. Tapi kalau tangan kiri di atas nggak masalah. Ya,
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi yang bagian memasang pengaman di selangkangan, itu kan otomatis nanti aurat terbuka ya Ustaz. Apakah diperbolehkan itu? Diusahakan tidak terbuka. Jadi tetap ini tertutup sampai si orang yang memasang juga tidak melihat. Jadi dalam kondisi ini masih tertutup oleh kain tadi. Nah, jadi dimasukkannya sambil di bawah kainnya. Jadi tetap tertutup auratnya ya. Ada lagi? Bismillah. Terkait dengan penutup aurat tadi, apakah boleh dibuat dari selain kain samping ini, maksudnya dengan kafan gitu, kemudian dibuat khusus yang lebarnya seukuran menutup aurat saja. Jadi antara pusar sampai lutut. Jadi setelah pemandian itu dibuatkan khusus itu. Boleh, sebenarnya itu hanya berfungsi untuk menutup aurat saja. Apapun yang menutupinya, kalau tidak ada kain dengan triplek umpamanya atau apapun, boleh. Yang penting tertutup aurat, itu saja, apapun bahannya. Ustaz, satu lagi Ustaz, terkait dengan tadi kain kafan itu, tadi kan Ustaz dari kiri dulu, apa boleh agak ada ketentuan dari kanan gitu terkait yang itu sunnahnya dari kiri. Kalau dari kanan ya nggak masalah. Apa? Kalau kurang lebar bisa disatukan di kaput, boleh. Ahwat, silahkan. Ada pertanyaan, Ahwat? Ahwat di atas ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan pami kangge istri eta aya nu dijahit eta napi kumaha? Istri di Gondewa mayoritasnya dijahit heula gitu. Sumohon. Tos Bu. Atas. Jawabannya ke bahasa Indonesia Wios. Tadi sudah dikatakan cara mengkafani laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan karena tidak ada dalil yang membedakan. Nah, cuma bila diperlukan, sebagian ulama membolehkan dengan 5 helai kain kafan untuk wanita. Yang satunya untuk kerudung, tapi tidak harus dikerudungkan, hanya ditutupkan, nggak ada lagi ya. Yang ahwat ada. Oh, ahwatnya itu. Nah, nanti atau kalau begitu ya. Untuk ahwat kita praktek lagi ya. Selain ahwat dulu, cung dulu. Ustaz, bila tadi sudah selesai dikafani, kemudian kan diikat dari bagian kaki sampai kepala. Apakah masih diperbolehkan untuk dibuka kembali, misalnya mau menguburkan? Sambil menunggu ke proses Iya, boleh. Untuk bagian kepala tidak langsung diikat dulu. Kalau menunggu keluarga yang baru datang ingin melihat dulu gitu, boleh dibiarkan dulu terbuka atau tidak diikat. Kalau nanti ada keluarganya yang datang dari jauh mau melihat dulu, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti pas mau dikuburkan diikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Bagi mayat perempuan, Ustadz, boleh nggak pakai bedak gitu? Pakai lipstik, boleh nggak? Gitu. Assalamualaikum. Salam. Biar glowing. Tidak boleh pakai lipstik. Kalau disisir, iya. Disisir kemudian si rambutnya itu diuntun tiga helai lalu dikebelakangkan. Iya, sunnahnya demikian. Tapi tidak ada umpamanya kebolehan atau apalagi anjuran pakai lipstik, pakai bedak gitu ya, pakai eyeshadow, tidak boleh. Ya. Sebab kita bukan mau ke undangan, mau ketemu munkar dan nakir. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, kalau misalkan mayat yang misalkan mulutnya terbuka itu apakah harus ditutup atau bagaimana Ustaz? Iya. Kalau mayat matanya masih melotot, karena mayat itu matanya akan mengikuti
pandangannya akan mengikuti keluarnya ruh, makanya melotot ke atas. Maka tutup, diperemkan, dipejamkan, dan kalau ininya terbuka, tutup. Kalau tidak bisa ditutup, diikat saja. Diikat. Bismillah Ustaz. Iya. Afwan mau tanya, kalau misalkan saya lihat kebiasaan di daerah saya itu jenazahnya itu dibungkus dengan kapas seluruh tubuhnya. Itu termasuk ke dalam berlebih-lebihan? Iya, itu termasuk dulu. Membungkus seluruh tubuh dengan kapas itu berlebih-lebihan karena tidak diperlukan. Kapas tidak disebut sama sekali dalam hadis. Hanya sebagian ulama menggunakan kapas itu sekedar kebutuhan. Seperti untuk mengantisipasi keluarnya darah atau cairan dari lubang-lubang mayat. Baik dari hidung, telinga, atau dubur gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu ya dipakaikan kapas. Tapi kalau si mayat ini sehat sama sekali tidak mengeluarkan apapun, maka tidak diperlukan. Jadi memakaikan kapas ke seluruh tubuh ini berlebih-lebihan dan mubazir. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Pertanyaannya untuk proses pemulasaraan jenazah itu harusnya disegerakan. Nah, di lingkungan pada umumnya banyak yang menunggu saudaranya dulu. Nah, itu hukumnya gimana? Terus banyak sambutan-sambutan dari tokoh-tokoh tertentu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Sambutannya di mana? Di kuburan apa di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid. Baik. Barakallahu fiik. Jadi kalau menunggu saudara yang jaraknya dekat, umpamanya hanya 1 jam, 2 jam, dia dibolehkan, tidak apa-apa. Mengundurkan hanya beberapa jam boleh. Tapi kalau sampai seharian dari luar kota, apalagi luar pulau gitu ya, apalagi sampai dibesokan, maka tidak boleh. Sudah saja langsung diurus dan dikuburkan. Nah sekarang kalau ada sambutan, kalau sambutan tersebut dilakukan dalam rangka sambil menunggu, umpamanya sambil menunggu jamaah yang akan menyolatkan agar banyak, kemudian ada sambutan ini itu nggak apa-apa. Tapi yang lebih disunnahkan, seperti Syekh Al-Albani mensunnahkan, kalau Syekh Al-Utsaimin tidak. Pemberian semacam sepatah dua patah kata itu di kuburan. Jadi setelah beres menguburkan, Nabi SAW kemudian memberikan semacam tausiah tentang proses dicabutnya nyawa mukmin ataupun kafir sampai masuk ke alam kubur. Ya, itu pernah beliau lakukan di kuburan. Kalau Syekh Al-Albani menyatakan menunjukkan sunnah. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan tidak sunnah. Itu Nabi lakukan dalam rangka menunggu tukang galian di kuburan. Oleh karena itu memanfaatkan waktu beliau memberikan tausiah seperti itu ya. Jadi kalau sambil menunggu sesuatu daripada nganggur boleh memberikan tausiah tersebut. Allahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anda bertanya tentang ukuran kain kafan Ustaz, apakah idealnya itu ditentukan langsung sekian meter atau kita ukur berdasarkan ukuran dari mayit? Kalau begitu bagaimana caranya, kalau misalkan harus diukur bagaimana cara idealnya gitu Ustaz untuk panjang lebar? Baik. Pertama, memang sesuai dengan ukuran badan si mayit, ada yang jangkung, ada yang pendeknya. Kalau ukuran panjangnya atau jangkungnya sesuaikan. Kalau ada kan orang yang 2 meter jangkungnya. Kalau kainnya 2 meter nggak akan cukup. Harus lebihkan. Dilebihkan sekitar setengah meter gitu untuk kakinya 25 cm, untuk bagian kepalanya 25 cm.
Nah, yang penting lebar. Kalau seperti ini tadi tidak cukup. Satu helai kain tidak bisa dipakai membungkus seluruh tubuh mayit. Maka diantisipasi seperti tadi. Jadi yang paling bawah ya, di tengah-tengah, yang kedua agak ke kiri, yang ketiga agak ke kanan. Nah, baru bisa. Tapi kalau tadi dipaksakan ditumpuk bersamaan seluruhnya kan nggak cukup. Idealnya kalau bisa lebarnya juga 2 meter. Agar setiap helainya itu bisa membungkus seluruh jenazah. Nah, biasanya kain kafan itu sudah ditentukan ukurannya dari penjualnya. Yang ini 1, berapa? 40 atau 25? 140 ternyata nggak cukup. Kalau bisa pesan yang 2 meter lebarnya berarti langsung. Tidak perlu seperti tadi. Tapi kalau umpamanya sudah terlanjur membeli atau tersedia yang lebarnya kurang, diantisipasi dengan cara yang tadi. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau untuk yang kondisi mayit korban kecelakaan, misalkan tubuhnya, jasadnya tidak utuh, cara mengkafannya seperti apa? Tidak utuh teh lepas-lepas gitu? Iya. Para rotong. Iya. Kalau jasadnya tidak utuh, boleh disatukan kembali, kemudian dibungkus menyatu seluruh bagian tubuh yang tadinya terlepas-lepas, disatukan lagi lalu dibungkus. Bagaimana kalau pasti darah keluar terus ya? Ya, itu antisipasinya tadi dengan kapas. Tapi pasti tetap rembes. Ya nggak masalah dalam kondisi berlumuran darah kemudian dibungkus dengan kain kafan. Nah, karena ada kebutuhan maka boleh kain kafan lebih dari 3 helai, umpamanya 5 helai, dalam rangka mengantisipasi keluarnya darah dari tubuh si mayit. Tapi tetap disatukan kalau ada ya, kalau ada, kecuali kalau tidak ada entah kakinya kemana gitu. Ya kumaha deui ya tuh saayana we. Untuk yang meninggal ibu hamil misalnya di dalamnya ada bayinya. Nah itu harus dikeluarkan dulu bayinya atau bagaimana? Terus kalau misalnya bayinya dikeluarkan, dipisahkan kain kafannya atau gimana? Syukran. Barakallahu. Baik, barakallahu fiik. Kalau ibu sedang hamil lalu meninggal, bagaimana bayinya? Kalau bayinya dipastikan sudah meninggal juga di dalam perut ibunya, maka tidak perlu dikeluarkan. Sudah aja dikafani dalam keadaan hamil. Tidak perlu dikeluarkan kemudian dipisah caranya. Tidak. Kecuali kalau anaknya umpamanya hamilnya besar 9 bulan kemudian meninggal. Pas dicek anaknya masih hidup. Boleh dikeluarkan, dioperasi dan anaknya ya jangan dihubur. Karena masih hidup. Ya, hanya ibunya saja yang dikuburkan, diurus sebagai jenazah, anaknya ya tetap diselamatkan. Tapi kalau anaknya dipastikan sudah mati di dalam perut ibunya, tidak perlu dikeluarkan, langsung kuburkan sama ibunya. Nah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di tempat saya, kalau ada yang meninggal, sehat atau tidak sehat, duburnya itu dicolok, dikeluarkan itu. Kotorannya. Perutnya dipijit, tubuhnya waktu mandi. Apakah itu sunnah? Kata yang merawat itu sunnah katanya itu. Ya. Baik. Tidak ada sunnah. Coba tanya hadisnya mana. Dan itu menyakiti. Kalau itu dilakukan masih hidup, sakit enggak? Ya pasti sakit, menyakiti, enggak boleh. Yang harus dilakukan ketika memandikan, nanti kita bahas memandikan,
diurut-urut si perutnya agar kotorannya keluar secara maksimal. Setelah keluar, dibersihkan, dicebokin gitu, ya sudah. Sampai ketika diurut tuh nggak ada yang keluar lagi. Sudah maksimal gitu ya. Tidak boleh sampai menyakiti si mayit. Karena apabila itu dilakukan ketika hidup pasti sakit. Maka tidak boleh menyakiti mayit walaupun sudah mati. Ya. Bismillah. Ustaz mau tanya terkait ini kan Ustaz yang apabila ada yang meninggal sering diumumkan di masjid itu boleh atau tidak Ustaz? Diumumkan. Ya, diumumkan kapan? Boleh diumumkan karena Nabi SAW juga ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an meninggal di medan perang, beliau mengumumkan ke para sahabat, kemudian memberikan semacam bantuan makanan gitu ya. Boleh diumumkan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz, kalau udah beres mengkamar ini sambil menunggu orang sambil baca Al-Quran boleh? Baca Al-Quran di depan jenazah. Iya, ikhtilaf para ulama. Boleh nggak membacakan Al-Quran di depan jenazah? Jumhur ulama tidak. Ada hadis aqri'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan di hadapan orang mati oleh kalian surah Yasin. Ini oleh Imam Ibnu Hajar juga. Hadis ini dinukil di dalam kitab Bulughul Maram, bab janazah. Tapi si perawi hadis ini menyatakan sanadnya sangat dhaif. Lalu para ulama menyatakan ada dua ala mautakum. Kepada orang yang akan mati. Yang kedua kepada orang yang sudah mati. Jadi kalau nas hadis tidak ada keharusan atau anjuran untuk membacakan Al-Quran termasuk surah Yasin di hadapan mayit. Yang ada hadisnya dhaif tadi. Tapi sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya ada manfaat kalau orang mau mati dibacakan Al-Quran supaya memperoleh ketenangan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ini bagi yang akan mati. Aqri'u ala mautakum surah Yasin. Bacakan kepada mautakum maksudnya kepada orang yang akan mati. Bukan kepada yang sudah mati. Kalau yang sudah mati kan tidak mendengar lagi. Ya. Wallahu'alam. Silakan Ahwat. Bismillah, Ustadz kalau janin itu seperti 6 bulan misalkan, kan kecil banget tuh, itu gimana mengkafaninya? Oh, tapi sudah lahir usia 6 bulan gitu. Apa janin? Prematur. Ya prematur gitu. Oh prematur lahir. Sudah berbentuk lah. Gitu. Lahir tapi mati gitu. Ya mohon. Oh iya, ya sama cuma ukuran kain kafannya aja tidak segede itu. Jadi disesuaikan dengan ukuran mayit. Kalau ukuran mayitnya umpamanya prematur yang mati paling sebesar kucingnya. Segitu. Kucing indungna tapi. Ya sesuaikan tetap 3 helai ya. Sesuaikan ukurannya dengan mayit. Tidak berlebih-lebihan sampai 2 meter kayak tadi. Paling setengah meter cukup gitu ya. Lalu dibungkus seperti tadi dengan 3 helai kain kafan. Ada lagi? Ini Ustaz terkait posisi jenazah. Dihadapkannya ketika sebelum dimandikan ataupun ketika dikafani. Adakah keharusan ketentuan dihadapkannya ke arah mana juga? Tidak ada. Boleh bebas. Sampai ketika ada seorang ulama sakit keras sampai pingsan. Maka ada murid-muridnya yang menggeser posisi tidurnya dengan mengarahkan kepala ke arah kiblat. Akhirnya dia bangun lagi. Oh, sudah
sudah berubah. Kamukah yang ini? Iya. Kembalikanlah. Nggak ada sunnahnya. Bahwa menunggu dikuburkan. Kemana dia harus menghadap? Tidak ada. Tidak ada keutamaan harus menghadap kiblat atau menghadap kemana. Bebas. Ya. Apakah terlarang dihadapkan ke kiblat? Tentu saja tidak. Tidak terlarang. Hanya jangan dianggap sunnah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau korban kecelakaan yang qadarullah kepalanya hancur Ustaz? Karena pernah ada kejadian jadi mayat itu tanpa kepala. Akhirnya yang membungkus itu membuatkan kepala dari seperti borogol pisang biar mayat itu terlihat seperti ada kepala. Bagaimana? Hancur Ustaz, kegiles. Tapi jadi bekasnya ada. Bekasnya aja tapi jadi kayak cair gitu. Iya. Iya, tidak harus menambah-nambah dengan gedebong pisang atau benda-benda lain. Sudah kuburkan seadanya, dikafani seadanya, dan sisa dari kepala yang hancur karena kageleng gitu ya, ya masukkan ke sana dibungkus sama, ya. Jadi tidak harus menambah dengan benda apapun sebagai pengganti kepalanya. Ada lagi? Bismillah. Ustaz, terkait kondisi mayat yang sudah kaku, apakah boleh diluruskan atau bagaimana Ustaz? Ya, ini kesalahan banyak orang. Ketika seseorang meninggal, tidak langsung dimandikan, diesokkan. Akibatnya setelah esoknya, si mayat sudah kaku. Sudah tidak bisa dilipat-lipat tangannya, kakinya. Itu karena kesalahan. Maka dibolehkan mengikhtiarkan untuk lentur kembali. Seperti digosokkan obat tertentu, balsem atau zat tertentu agar lentur lagi. Dibolehkan, ya. Jadi usahakan begitu meninggal langsung dimandikan dulu dan dikafani. Sudah. Kalau dikuburkannya umpamanya mau besok karena sekarang sore terus hujan nggak mungkin dikuburkan, mau besok mandikan, kafani langsung agar masih lentur. Nah, sekarang bagaimana kalau terlanjur? Secara teknis tidak mungkin dimandikan sampai besoknya sampai kaku. Pertama, kalau bisa balurkan zat tertentu yang bisa melenturkan kembali. Itu dokter biasanya rumah sakit tahu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada yang bisa membuat dia lentur, ya berupayalah semaksimal mungkin memandikan walaupun dalam keadaan sudah kaku. Cuci saja. Nanti kita akan praktek memandikannya. Izin bertanya mengenai tentang lebar kain, Ustaz. Kembali ke lebar kain. Terkadang yang beli kain itu adalah orang yang bukan mengurus jenazah. Ia kemudian inisiatif membeli, qadarullah kainnya misalnya yang dibeli 1 meter, Ustaz. Sedangkan jenazah gemuk. Lebarnya. Ya, sedangkan jenazah gemuk, Ustaz. Jadi mau tidak mau harus beli kain yang baru. Nah, untuk membeli kain yang baru, apakah ini kita membeli kekurangannya saja, Ustaz? Tadi kan idealnya kan 2 meter. Jadi kekurangan 1 meter lagi. Atau membeli kain baru saja selebar yang 2 meter. Ini sebaiknya bagaimana, Ustaz? Kalau membeli kekurangan, berarti kita menggunakan seluruh kain yang dibeli. Tapi, jadi sekian lembar artinya yang digunakan. Tapi kalau misalnya membeli yang 2 meter, yang 1 meter tadi tidak tergunakan. Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Kalau bisa membeli yang lebar 2 meter, belilah. Yang tadi cuma 1 meter tidak terpakai, biarkan nanti untuk yang kurus. Dipakai lagi nanti disimpan untuk kalau ada orang kurus meninggal. Bisa saja gitu ya. Jadi berupayalah untuk menyiapkan kain kafan yang paling maksimal untuk membungkus si mayit. Kalau bisa beli 2 meter, ya udah 2 meter. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau menangis histeris di depan jenazah?
menangis histeris. Itu namanya niyahah. Niyahah bahasa kitanya meratap. Artinya menangis dengan tangisan yang melebihi kadar kewajaran. Kalau menangis biasa berurai air mata sesegukan, boleh, nggak terlarang. Karena Nabi SAW pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis berurai air mata. Itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah sampai menjerit histeris. Kata orang Sunda, midangdam. Ini namanya niyahah, tidak boleh ya, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kecelakaan bagi keluarganya. Seperti itu, Bapak, kalau Bapak sudah tidak ada, kita akan kesusahan, kelaparan. Nah, nanti di sana ada malaikat yang bisa mengaminkan ucapan kita. Jadi jangan berkata yang buruk di hadapan mayit karena nanti diaminkan oleh malaikat. Tidak boleh, itu namanya niyahah atau meratap, dan meratap termasuk dosa besar. Nangislah tapi dengan batasan yang wajar ya. Ustaz, terkait ketika mayat sudah dikapani, kemudian disimpan di sampingnya baskom untuk pengunjung isi uang, amplop Ustaz. Itu dibolehkan atau tidak? Kemudian yang kedua, terkait yang mengurusi mengkafani, kan tadi Ustaz bilang tidak boleh terbuka aurat. Kalau yang mengurusinya suaminya atau istrinya, apakah itu dibolehkan terbuka atau tidak? Satu lagi Ustaz, kan tadi dikatakan bahwa ketika sudah dikafani boleh dibuka mukanya. Nah, ketika ada pengunjung yang memang dia bukan lawan jenis atau dari saudaranya yang bukan mahramnya atau tetangganya, dia menciuminya Ustaz. Karena mungkin karena kecintaannya atau karena pedulinya begitu Ustaz. Boleh tidak? Syukran. Iya, ada ngeborong 3 pertanyaan. Pertama, menyediakan wadah untuk amplop kosong. Memang kita dianjurkan untuk memberikan bantuan baik makanan atau uang kepada keluarga yang tertimpa musibah, iya. Dan itu umpamanya sudah umum. Nah, untuk mengantisipasi hal itu supaya mudah, tidak nyari orangnya. Kan kadang orangnya di kamar nangis. Lalu disiapkan baskom atau wadah. Boleh, nggak apa-apa. Terus milik siapa? Apakah jadi warisan? Tidak. Karena itu diniatkan sebagai tunjangan keluarganya. Bukan diberikan untuk si mayit, tapi keluarga si mayit. Jadi bukan harta yang harus diwariskan. Ya terserah kebijakan keluarganya saja mau dipakai apa ya. Tidak masalah menyediakan baskom. Kedua, yang mengurus jenazah laki-laki wajib laki-laki lagi. Yang memandikan dan yang mengkafani. Adapun yang menggotong sampai ke kuburan, walaupun mayatnya wanita, tapi yang menggotong dan yang memasukkan ke kuburan tetap harus laki-laki. Kalau gitu laki-laki memegang mayat wanita, iya, tapi kan sudah dikafani ya. Nah, adapun suami istri boleh saling memandikan. Kalau istri meninggal, boleh dia dimandikan oleh suaminya. Atau suami meninggal, boleh dia dimandikan oleh istrinya. Ya, boleh nggak melihat auratnya? Ya kalau hanya suaminya saja, boleh. Kalau yang ada di sana suaminya aja. Tapi kalau ada wanita lain yang ikut, ya jangan. Tetap harus menutup aurat. Tapi hanya suaminya saja, baik dalam keadaan hidup ataupun setelah mati,
suami boleh melihat seluruh aurat istrinya, dibolehkan ya, asal tidak ada orang lain di sana, dibolehkan. Ketiga, apa ketiga teh? Oh, dicium, nggak boleh tuh. Kalau bukan mahram, walaupun sudah mati, ya. Ada syahwat, ada peperihan kerhirup tu bisa nyium. Ini sudah mati bebas, nggak boleh, ya, nggak boleh sama sekali. Kecuali kalau laki-laki boleh, walaupun bukan keluarganya, sebagaimana Abu Bakar mencium Rasul SAW setelah beliau wafat, oleh Abu Bakar dicium nggak apa-apa. Ya. Kalau wanita yang bukan mahram, nggak boleh. Kalau mahramnya boleh, istrinya, anak perempuannya, ibunya boleh. Ada lagi? Ustaz, untuk kuku ataupun bulu-bulu apa di ketiak itu bisa dipotong atau dibiarkan? Iya, sunnah kalau umpamanya si mayit panjang kukunya, boleh dipotong. Kuku tangan ataupun kuku kaki sebelum dimandikan. Boleh potong saja. Demikian juga kalau umpah kumisnya terlalu panjang melewati bibir, potong saja. Kumisnya bukan bibirnya. Kumisnya dipotong. Apa-apa. Nanti ketika mandi kita akan praktekkan, termasuk pakai sampo dan disisir. Kalau perempuan nanti dikepang 3, diuraikan ke belakang. Itu sunnahnya. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Terkait dengan memandikan jenazah, kalau jenazah itu dia penyakit gula, saja diamputasi di belahan dia sudah dikumpulkan, kemudian bekas itu ada bekas operasi dibungkus dengan kain perban atau dengan kasak begitu saja. Nah ini terkait dalam memandikan, apakah potongan yang sudah dikuburkan itu dikembalikan, kemudian dikuburkan dengan badan semuanya, ya. Kemudian juga yang memandikan apakah perbannya harus dibuka semuanya, ya, bagaimana menurut? Ya, barakallahu fiik. Ya, ada orang yang karena uzur tertentu diamputasi tangannya atau kakinya sampai betis umpamanya. Orangnya masih hidup. Lalu betisnya itu, kakinya yang sudah dipotong itu dikubur. Besoknya dia mati. Bagaimana kakinya? Gali lagi, satukan lagi, dan dikubur disatukan dengan badannya. Kecuali apabila sudah hancur, umpamanya sudah setahun dikuburkan, setahun kemudian mati. Bagaimana kakinya? Ya sudah nggak bisa disatukan lagi, sudah hancur, maka nggak perlu. Tapi kalau baru 1-2 hari yang masih utuh, ya digali lagi, disambungkan lagi, maksudnya disatukan aja, nggak perlu dilas gitu. Kemudian dikuburkan bareng-bareng. Cukup Ustaz? Apa? Kalau si kakinya nggak perlu lagi dicuci. Oh iya, diperban. Perbannya dibuka? Enggak harus. Karena membuka perban mengakibatkan keluarnya darah. Bismillah. Ya Ustaz Sufran. Bagaimana dengan orang yang ada orang yang menarifi untuk mengurusi jenazah dari memandikan, mengkafani, menarifi gitu, ada tarifnya Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana dengan hukum orang yang memberikan uang kita minta, dia memberikan bagi orang yang mengurusi jenazah tersebut. Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, ibadah. Nggak boleh dikomersilkan. Pokoknya kalau mau diurus oleh saya dari awal sampai akhir 1 juta. Ya, tidak boleh. Cari yang mau mengurus secara sukarela. Kecuali boleh memberi upah kepada buruh penggali kubur. Karena itu pekerjaannya. Kalau itu profesi.
penggali kubur itu capek gitu ya, peralatan dia punya gitu, boleh itu ya. Adapun memandikan, mengkafani, apalagi menyolatkan, tidak boleh dibayar orang yang menyolatkan. Karena salah satu syarat sah atau diterimanya sholat seseorang, termasuk sholat jenazah, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau niatnya untuk uang, hilang keikhlasan, nggak ada pahala dari sholatnya. Kalau begitu doa yang dia panjatkan dalam sholat ditolak. Kasihan si mayitnya disolatkan oleh orang-orang yang matre gitu. Adapun kalau umpamanya kita menyolatkan secara ikhlas gitu ya, tidak berharap apa-apa, kemudian pas keluar masjid di pintu ada yang suka ngebagi amplop, gimana tah? Maka sebaiknya tidak diterima. Kalau dia memaksa untuk mengambil, dipaksa pokoknya dibebaskan, ya nggak apa-apa karena kita sudah niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Cuma tradisi ini harus dihilangkan karena akan mendorong orang untuk menyolatkan jenazah dengan harapan uang. Nanti pas ada yang mati, alhamdulillah uang nih gitu ya. Akhirnya dia berharap tiap hari ada yang mati. Jadi keikhlasan hilang. Pas mau nyolatkan nanti ada amplop nih di luar nih gitu. Hilang keikhlasan. Kasihan mayitnya nanti ya. Tidak dapat faidah dari sholat orang-orang yang menyolatkannya. Cukup? Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Pertama, bagaimana jika kasusnya ditemukan mayat di sebuah hutan dan sudah berbentuk tengkorak gitu. Dan setelah diforensik sudah mengetahui keluarganya, apakah tetap dikafani sesuai dengan yang disunahkan? Lalu yang kedua, bagaimana jika mayit yang meninggal ini memiliki seperti ring di jantung, behel atau tanam gigi yang setahu saya itu harus tetap dibuka atau gimana? Dan pen tulang gitu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, kalau ditemukan sudah jadi tengkorak berarti sudah lama ya matinya. Sudah setahun, 2 tahun. Tapi ditemukan dan umpama itu keluarganya tahu bahwa itu adalah salah satu anggota keluarga. Ya, kuburkan. Dan dikafani. Kemudian kuburkan seperti biasa. Apakah harus dimandikan? Tidak. Karena memandikannya sudah secara teknis susah. Sudah kafani saja, sholatkan, kemudian kuburkan. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau mayit itu ada gigi palsu, ada behel, ada ring, ada pen gitu ya. Apakah nanti harus dibuka? Kalau bisa dibuka tanpa menyakiti mayit, bukalah. Seperti contoh umpamanya gigi palsu kan ada yang bisa dibuka ya. Maka buka. Dan tidak ikut dikuburkan bersama gigi palsunya. Kecuali kalau gigi palsu itu paten. Gigi palsunya dibor, akan adanya yang dibor. Membukanya harus dibor lagi oleh dokter dan menyakitkan, maka tidak perlu. Apalagi ring jantung harus dioperasi itu. Apalagi pen, umpamanya patah tulangnya dipasang pen, membukanya harus dioperasi, menyakiti, maka tidak perlu. Sudah kuburkan saja seadanya. Jadi kalau ada bagian-bagian yang ditambahkan ke tubuh si mayit dan bagian tersebut bisa dicopot tanpa menyakiti, copotlah. Tapi kalau mencopotnya harus dengan menyakiti, maka tidak perlu, kuburkan saja dengan bagian tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, kita sekarang langsung menjelaskan masalah menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah termasuk fardu kifayah. Salat jenazah dilakukan hanya dengan berdiri tanpa ruku, tanpa sujud. Kemudian selama berdiri melakukan minimal 4 kali takbir. Minimal. Tidak boleh kurang. Boleh lebih, boleh. 5 kali, 7 kali, boleh. Tapi minimal 4 kali. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah. Langsung Al-Fatihah. Itu yang wajibnya. Apakah harus dengan surat? Kalau mau menambah dengan surat, umpamanya yang pendek Al-Ikhlas, boleh. Kalau itu tidak, hanya Al-Fatihah saja sudah sah. Boleh ditambah dengan 1 surat pendek. Kemudian yang kedua takbir lagi. Setelah takbir lagi yang kedua membaca sholawat seperti sholawat yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu sholawatnya ini. Kama shollaita ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, salah satunya itu. Ada lafaz lain yang sedikit berbeda, tapi intinya sholawat disebut dengan sholawat Ibrahimiyah karena adanya nama Nabi Ibrahim disebut. Sudah. Jadi yang kedua ini lebih pendek daripada takbir yang pertama. Takbir yang pertama kan Fatihah plus surat, kalau yang kedua sholawat. Lebih pendek, lebih sebentar. Lalu takbir lagi yang ketiga. Takbir yang ketiga ini membaca doa untuk si mayit. Kalau mayitnya laki-laki dengan hu. Boleh disebut nama? Boleh. Boleh tidak disebut nama? Boleh. Yang jelas ini mayatnya kita tahu jenis kelaminnya. Laki atau perempuan. Kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Nah, sampai sana. Lalu takbir lagi yang keempat. Setelah takbir yang keempat, ada doa yang dibaca. Untuk umum. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Setelah itu sudah salam. Salamnya sekali apa 2 kali? Ikhtilaf para ulama. Minimal sekali. Ke kanan saja. Tapi yang lebih kuat 2 kali. Ke kanan dan ke kiri. Tapi ada yang sekali. Kalau antum pernah haji atau umrah di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi cuma salam sekali aja. Salam sekali. Sebagian ulama ada yang membaca doa untuk semua di takbir ketiga. Jadi setelah wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Nah, lalu ditambah Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Terus Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Man tawaffa Allahumma man ahyaitahu minna fahyi
al-Islam wa anta afaitahu minna fatafu al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudna baldahu. Itu dibaca di takbir ketiga. Setelah takbir keempat, sebagian ulama tidak ada doa, langsung salam ke kanan. Dan itu yang dilakukan di Haramain, di dua Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram di Mekah. Makanya kalau kita ikut sholat jenazah di sana, setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum, cuma sekali. Tapi yang lebih kuat seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah, setelah takbir keempat ada doa. Nah, doanya yang tadi, yang doa takbir ketiga ini dibagi dua. Yang terakhir untuk takbir keempat. Ya, salamnya lebih utama 2 kali ke kanan dan ke kiri. Seusai sholat sudah langsung si jenazah itu dibawa, tidak ada doa apapun lagi. Sekarang kan kebanyakan orang beres nyolatkan, si imam berdoa lagi dengan doa yang panjang. Seolah-olah doa yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat itu nggak cukup. Nggak cukup lalu ditambah dengan doa yang panjang di luar sholat. Nabi dan para sahabat tidak melakukan doa apapun seusai salam. Langsung ayo bawa. Gitu ya. Nah gitu. Kadang-kadang doanya itu jauh lebih panjang daripada sholatnya ya. Ya ada doa apapun seusai sholat langsung. Itulah tata cara sholat. Apakah harus mengangkat tangan di setiap takbir? Ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani dan murid-muridnya dalam Ahkamul Janaiz menyatakan hanya takbiratul ihram saja. Takbir pertama saja angkat tangan. Takbir kedua, ketiga, keempat tidak angkat tangan. Hanya takbir saja. Allahu Akbar. Ulama lain seperti ulama-ulama di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam dan seterusnya, ya angkat tangan di setiap takbir. Walhasil ini ikhtilaf. Mana saja. Nah kalau saya pribadi menjadi imam, saya tidak angkat tangan di yang kedua sampai keempat, hanya yang pertama saja. Tapi kalau saya bermakmum ke orang itu setiap takbir angkat tangan, saya akan ikut juga angkat tangan. Karena makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Kalau imam angkat tangan, sudah kita angkat tangan. Kalau imam tidak, kita juga tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang tata cara sholat? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait sholat. Yang pertama, satu aja Kang. Nanti banyak yang satu aja. Satu. Jangan ngeborong. Dua Ustaz. Stok terbatas satu. Baik, kalau misalkan kita bermakmum, ternyata bacaan doa kita itu belum beres, tapi imam sudah beres. Itu bagaimana? Sudah takbir. Ya, terutama di takbir ketiga. Di takbir ketiga bacaan kita belum beres, tapi imam sudah cepat gitu istilahnya. Cepat, itu apakah kita membereskan bacaan kita atau mengikuti imam? Seperti itu. Baik, barakallah. Ini untuk sholat jenazah ya, bukan sholat secara umum. Iya, kita tamatkan dengan cepat tanpa harus mengabaikan penghayatan terhadap bacaan itu. Jadi tetap tamatkan dulu karena tidak akan ketinggalan sampai 5 menit, enggak. Sholatnya mau 5 menit. Paling beberapa detik dan masih bisa terkejar. Tamatkan dulu, setelah itu kita baru takbir, mengikuti takbir imam tersebut. Karena bacaan yang ketiga juga tidak panjang-panjang amat, nggak sampai 1 menit, beberapa detik. Ketinggalan
pasti cuma beberapa detik, mungkin 5 detik ya. Masih bisa untuk kita kejar. Jadi tamatkan dulu. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin dipertanyakan mengenai kaifiat makmum berjamaah salat jenazah. Tentang keterangan, jadi salat jenazah itu safnya lebih baik dipanjangkan ke belakang kalau bisa menjadi 3 baris dan lebih. Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan. Iya, wa afan wa jazakallahu khairan. Salat jenazah diupayakan minimal 3 saf. Walaupun satu safnya tidak penuh. Bahkan apabila hanya 4 orang. Imam di depan, makmum yang 3 ini satu safnya 1 orang. Jadi ada 3 saf. 4 dengan imam. Walaupun hanya seorang-seorang. Oleh karena itu lebih banyak saf. Lebih bagus. Walaupun satu safnya tidak penuh. Makanya kalau sholat di sini kita suka umumkan sebanyak mungkin saf. 10 saf ke belakang. Walaupun satu safnya cuma 5 orang. 50 orang yang menyolatkan lebih baik buat 10 saf. Dan itu lebih baik ya. Walaupun 1 orang 1 safnya nggak apa-apa. Jadi kalau sholat jenazah cuma bertiga, nah maka imam di depan, makmum yang kedua di belakang, makmum ketiga di belakangnya lagi. Itu yang harus dilakukan ya. Wallahu a'lam. Ahwat ada di atas? Ustadz izin bertanya, kalau umpamanya makmum nggak hafal doa-doanya, apakah sebaiknya kita diam atau boleh memegang catatan? Barakallahu fikum. Iya. Boleh sholat dengan memegang buku catatan doa. Sholat jenazah ini kan jarang ya. Belum tentu setahun sekali. Ketika kita sudah hafal, nih umpamanya kita menghafal dulu. Hafal. Tapi karena jarang dipakai, pas ada jenazah ngadadak mati, lupa lagi ya. Suka? Ya. Dulu saya juga begitu. Bagaimana caranya agar tetap hafal? Baca terus setiap hari, sesering mungkin. Di mana? Di dalam sholat boleh, di luar sholat boleh. Terutama mendoakan orang yang sudah wafat. Orang tua kita mungkin sudah wafat. Ayah kita, ibu kita, saudara kita. Dalam sujud baca. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali minimalnya. Lalu baca doa ini. Untuk siapapun yang sudah mati. Yang kita kenal, yang kita cintai. Kalau ayah kita yang sudah meninggal, doakan. Allahumma gfir li abi. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa siman khalau. Terus sampai akhir. Akhirnya kalau dibaca terus setiap hari, kita tidak lupa lagi. Jadi pas ada jenazah yang mati mendadak, kita taunya umpamanya mendadak harus menyolatkan, kita sudah terbiasa tiap hari. Kalau orang tua kita masih ada, lengkap, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin sahabat kita. Siapa aja yang sudah meninggal, doakan. Apa isi doanya ini? Salat untuk jenazah. Di takbir yang ketiga. Nah, dengan demikian, maka kita tidak akan lupa lagi. Walaupun mendadak. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering umroh, nah di sana itu hampir setiap salat fardu selalu diiringi salat jenazah. Bisa 5 kali sehari. Jadi hafal. Bayangkan umpamanya umroh itu 7 hari lah. Dengan perjalanan 9 hari di sananya 7 hari. 7 hari kali 5. 35 kali kita baca doa salat jenazah. Apa? Kalau tiap bulan ke sana insya Allah nggak akan lupa. Tapi kalau setahun sekali atau 5 tahun sekali bisa lupa lagi. Cara mengantisipasinya adalah baca doa
jenazah tersebut setiap hari. Mendoakan orang yang sudah meninggal dari orang yang kita kenal. Ya. Terutama kalau ada orang tua yang sudah meninggal, baca tuh dalam sujud. Ibunya, bapaknya, atau kedua-duanya. Hanya dengan merubah dhamir. Kalau dua-duanya Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi madkhalahuma. Dengan huma saja. Kalau hanya ibunya saja Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, terus begitu. Baca dalam sholat, dalam sujud. Dalam sholat fardu, termasuk dalam sholat sunnah, termasuk seusai sholat kita wirid, lalu di akhir wirid itu berdoa, jangan lupakan. Doakan orang tua. Baca doa ini untuk orang tua. Kesolehan seorang anak dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, itu kiat agar doa kita ini, doa sholat jenazah tidak lupa. Ya. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah biasanya ada Ustadz atau yang mempersilahkan bagi keluarga atau Ustadz itu sendiri. Itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk mengimami sholat jenazah? Terima kasih. Iya. Yang paling berhak untuk mengimami sholat jenazah adalah amir. Wakil dari pemerintah. Kalau ada kades, kades. Kalau ada camat, camat. Kalau ada bupati, bupati. Atau wali kota. Kalau nggak ada, RW. Kalau nggak ada RT. Sampai-sampai salah seorang di antara keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ada yang meninggal. Penguasanya itu adalah orang yang memang membunuh Hasan dan Husain. Kemudian dia menyatakan, seandainya bukan sunnah, saya tidak akan menyuruh kamu untuk menjadi imam. Ke gubernur ya tuh. Tapi karena ini sunnah, maka disuruhlah menjadi imam. Cuma yang jadi masalah sekarang ini RT, RW, Kades ini nggak pede memimpin sholat, ya nggak? Di sini pernah nggak? Mana ayah Kades? Silakan. Nggak mau. Nggak ada RW? Nggak nyangakan. Itu. Jadi yang paling berhak adalah imam. Yang paling berhak adalah ulil amri untuk level apapun. Kalau ada yang level tertinggi presiden, presiden suruh. Terserah mau bisa, mau tidak. Kalau nggak ada presidennya, menterinya. Kalau nggak ada gubernur, wali kota, atau kalau nggak ada sampai level RT. Kalau nggak ada atau dia nggak pede, ya apa boleh buat, ya siapa saja. Tidak harus anggota keluarganya, boleh siapa aja yang ditunjuk. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz Afwan izin bertanya, untuk takbir keempat itu ada redaksi doa khusus yang disunahkan atau tidak? Karena di buku panduan itu tidak ada doa yang dicatat. Kemudian apakah para wanita ini disyariatkan untuk ikut sholat jenazah ke masjid, mengingat kalau sholat wajib wanita sebaiknya di rumah? Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Ya, pertama tadi sudah saya jelaskan, ulama ikhtilaf. Apakah setelah takbir keempat ada doa atau tidak? Kalau di Saudi tidak ada doa. Jadi doa takbir keempat yang Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana sampai akhir, itu dibaca di takbir ketiga. Setelah doa kepada jenazah baca ini. Setelah takbir keempat langsung salam, tidak ada doa. Ini pendapat pertama dan ini yang dipraktekkan di Mekah dan Madinah. Kalau Syekh Al-Albani menyatakan seusai sholat takbir keempat ada doa. Walaupun doanya sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh.
Tapi yang tadi itu nas hadis yang ada setelah takbir yang ketiga sampai wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr sampai sana, lalu takbir keempat. Nah, setelah takbir keempat doanya tadi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina sampai akhirnya. Jadi walhasil ulama ikhtilaf dalam masalah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya kalau misalnya sholat jenazah itu berkali-kali, Ustaz? Misalnya di rumah disolatkan, ada keluarga datang, kemudian ada keluarga datang lagi disolatkan, kemudian nanti jam sekian disolatkan lagi di masjid. Nah itu bagaimana? Apakah yang tadi sudah mensolatkan, misalnya cuma berdua, bertiga, nanti waktu di masjid disolatkan lagi, Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, barakallahu fiik. Boleh jenazah disolatkan berkali-kali baik oleh orang yang berbeda ataupun orang yang sama. Umpamanya di rumah disolatkan, karena dia nggak bisa menyolatkan ikut di masjid, setelah itu langsung pergi umpamanya. Nanti digotong ke masjid disolatkan lagi oleh orang yang berbeda. Terus karena penuh gitu, kloter pertama beres, masuk kloter kedua disolatkan lagi dengan orang berbeda. Boleh, nggak apa-apa. Atau termasuk kita berkali-kali menyolatkan jenazah, boleh. Dan ini pernah dilakukan baik oleh Nabi alaihi salatu wasallam ataupun oleh para sahabat. Ketika perang Uhud, ada lebih dari 70 orang syuhada Uhud gugur. Termasuk di antara paman beliau namanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika menyolatkan, ya, pertama Hamzah dan beberapa jenazah disolatkan oleh Nabi SAW. Terus setelah itu diganti dengan jenazah lain dan Hamzah tetap disolatkan lagi dengan tetap Hamzah ada di sana beberapa kali. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada wanita tua tukang bersih-bersih di masjid, mati malam hari. Nabi SAW tidak diberitahu. Ketika esoknya ditanya, mana wanita yang biasa nyapu? Meninggal ya Rasul dan sudah dikuburkan. Kenapa tidak memberitahu aku? Nah, disangkanya, ini wanita yang biasa, nggak istimewa, nggak perlu dilaporkan kepada Nabi alaihissalam. Akhirnya tunjukkan kepadaku kuburannya. Ditunjukkan, lalu Nabi SAW menyolatkan di kuburan dan para sahabat yang sudah menyolatkan ikut juga menyolatkan lagi di kuburan. Jadi sahabat ini 2 kali menyolatkan wanita ini. Dari 2 hadis tadi minimalnya kita ambil faedah bahwa boleh mayit disolatkan berkali-kali oleh orang yang berbeda, atau seseorang boleh menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Jenazahnya sama, orangnya sama, boleh lebih dari 1 kali. Wallahu a'lam. Pertanyaan cukup dulu, Ustaz. Cukup dulu. Pertanyaannya cukup dulu ya. Waktunya kita mepet. Ada praktek selanjutnya. Iya. Mungkin kalau untuk memandikan di ini dulu, Ustaz, atau materinya dulu atau langsung aja lah, teorinya langsung ya. Kita langsung praktek di mana? Di sebelah sana. Ya. Ayo kita sekarang keluar, kita praktek memandikan jenazah. Kita sekarang akan praktek memandikan jenazah. Jenazahnya sudah ada. Alatnya ini juga kita sudah buat sejak bertahun-tahun yang lalu. Adapun perlengkapan untuk memandikan yang dibutuhkan adalah yang pertama handuk ya, tentu saja. Yang kedua, seluruh alat-alat yang diperlukan ketika mandi, yaitu sabun, shampoo, ya ada sabun cair, ada shampoo nggak ada. Kemudian kaos
tangan bagian memandikan supaya terhindar dari kalau ada penyakit yang ada di mayit ya. Kemudian airnya kita butuhkan ember terakhir, guyuran terakhir adalah air yang sudah dicampur kapur baru atau wangi-wangian apapun, termasuk kalau ada daun bidara dibolehkan. Ini bubuk bidara. Oh, iya. Ini sisir kebetulan. Ya. Nah, kita siapkan dulu air dengan bubuk kamper di ember yang akan kita pakaikan di guyuran terakhir ya. Terus itu sisir ada ya, handuk mungkin cukup. Ini simpelnya cukup. Mana mayatnya? Sampai. Itu kayak ini kayak tertutup tadi. Ya, kita terangkan dulu teorinya ya. Yang pertama, sebelum memulai dimandikan, itu dibersihkan terlebih dahulu, dicemokin dulu. Jadi si mayit agak didudukkan, kemudian ininya dipijit-pijit agar si kotorannya keluar, ya, semaksimal mungkin sampai kotoran yang keluar. Setelah itu dicemokin. Makanya perlu pakai ini, cemokinnya pakai tangan kiri, kita ada di sebelah sana ya. Nah, jadi pokoknya mah diurut-urut saja. Ini harus dalam keadaan tertutup. Jadi yang pertama dalam keadaan tertutup awal dan orang lain yang tidak berkepentingan nggak boleh nonton orang memandikan jenazah, nggak boleh. Yang ada di ruang itu hanya yang berkepentingan, yang memandikan dan dua orang asistennya lah gitu ya. Selain itu tidak boleh ada yang nonton di dalam karena aurat ya. Jadi yang pertama agak dianukan, dudukan lalu pijit-pijit sampai kotoran-kotoran keluar, kemudian dibersihkan, pijit lagi, keluar, dibersihkan sampai tidak ada lagi kotoran yang keluar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memulai memandikan jenazah dengan mencuci bagian anggota wudhu terlebih dahulu. Jadi bukan mewudukan, tapi membasuh anggota-anggota wudhu. Jadi mulai dari tangan sampai ke pergelangan. Ini tidak ada bilangannya, mau 3 kali, mau berapa kali, terserah. Kemudian yang kiri juga begitu, ya, sampai dirasa bersih. Nah. Kemudian setelah itu kita basuh bagian wajah. Nah, sok berem.
Nah, terus bagian dalam hidung, ya basah aja, jangan dimasukin air, ngerebek nanti. Cukup basah gitu. Nah, kemudian bagian dalam mulut digosok si gigi-giginya, ya. Nah, gitu. Ya, kemudian dibasuh wajahnya, kemudian basuh sampai sikut. Ini jam nggak apa-apa? Ya, sampai bersih. Terus bagian kiri juga. Nah, setelah itu baru dibanjurkan ke seluruh tubuh, mulai dari kepalanya. Berem. Nah, terus bagian badannya tetap harus tertutup. Jadi kita banjurkan di bawah ini ya. Banjurkan. Terus digosok-gosok. Terus sampai ke bagian ininya digosok-gosok. Ulah ditongki. Gini aja ya. Terus anggap saja ini sudah dibasahi gitu. Nah, terus setelah itu pakai sabun. Mana sabun? Ini sampo dulu, boleh? Nah, di sampoan. Terus sabunnya. Nah, sabunan jangan ditoong, gini aja ya. Dan usahakan kalau usia jenazah di bawah 7 tahun, boleh kemaluannya digosok. Tapi kalau sudah balik, jangan, dilewat saja ya. Seperti itu, cuma dibanjur aja. Nah, jadi gini terus. Sampai semuanya, jangan ada yang terlewat seluruhnya. Sela-sela jari kaki, sela-sela jari tangan gitu ya, semuanya. Nah, setelah beres pakai sabun, dibanjur, dibersihkan. Ini samponya. Terlalu banyak tadi. Termasuk janggot ya. Nah, agar tidak kebesekan, agak diginiin aja. Mangga teknisnya ku selang, mana selang kan dia? Bebas. Tah. Bebas ya. Nah, ini tetap di ini. Nah, kemudian bagian duburnya dibersihkan lagi terus ya. Kalau ini praktek di sini enggak. Tetap ini di bawah. Terus sampai kaki, anggap saya ini kaki sudah selesai, masih garing nih. Nah. Ya. Nah, anggap sudah. Ini sabun-sabunnya juga sudah bersih. Sudah. Nih. Ini sekali. Jadi selesai sekali sudah. Minimal kita memandikan 3 kali dengan proses yang sama seperti tadi. Minimal. Ya. Jadi setelah selesai sekali, kita kembali ke yang tadi. Cuci dulu bagian-bagian anggota wudhu. Kemudian ini ya, si lubang hidungnya, terus giginya dibersihin lagi. Terus seperti tadi. Nah, setelah itu tangan sampai sikut. Ini kirinya juga. Setelah itu baru kaki sampai 2 mata kaki.
Nah, setelah itu banjur lagi semuanya. Bangun. Nah, gini lagi. Terus banjurkan lagi semua tadi. Ya. Ulang itu 3 kali minimal. Kalau 3 kali sudah dirasa bersih, sudah. Tapi kalau 3 kali dirasa masih belum bersih, boleh ulang lebih dari 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Yang penting jumlah memandikan itu ganjil. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Sampai dirasa bersih. Kalau sudah bersih, ya sudah. Seperti biasa handuk. Nah, lalu dihandukkan. Ya punggungnya juga, ini mah susah tadi. Ya tapi yang jelas punggungnya juga ya. Semua bagian tubuh. Nah, punggungnya dibalikin aja lah ya. Dimiringkan. Mulai kiri kanan dulu atau sama kalau bagian punggung semuanya aja. Boleh dimiringkan ke kiri dulu bagian kanan, nanti bagian kiri dimiringkan ke kanan gitu. Setelah itu dihandukkan. kalau untuk yang ada bubuk bidaranya itu di antara mana? Nah, bubuk bidara sama dengan air kamper ya. Saya nggak tahu ke yang masih hidup air kamper bisa merusak ini enggak? Bau kamper. Nah, jadi kita tidak banjurkan, tapi nanti untuk praktek asli ke mayit pakai itu ya. Kalau ini tidak bisi kumaonam. Nah, jadi sama dengan bidara. Kalau tidak ada kamper, bidara. Oh, tidak dua-duanya. Boleh dua-duanya, tapi jangan disatukan. Jangan disatukan. Bidara dulu, baru kamper, atau kamper dulu, baru bidara. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini kebetulan mana sisir? Ini kebetulan dugul, tidak perlu disisir. Tapi kalau ada yang rambutnya panjang, disisir aja ya. Janggotnya boleh disisir juga. Ini lebih panjang janggotnya daripada rambutnya. Gitu. Minimal sekali lagi 3 kali, maksimal berapa kali asal jumlahnya ganjil. Ya, sudah dianggap selesai cara memandikan jenazah. Bangun. Kamper tadi bilas lagi pakai air biasa. Enggak, itu terakhir. Bilasan kamper atau bidara terakhir. Setelah itu tidak dibilas dengan air biasa, enggak. Ada pertanyaan? Bisa masuk. Ini membantu anggota wudhu. Kapan kita mewudhukannya, Ustaz? Apakah termasuk wudhu? Iya, itu membasuh anggota wudhu, bukan mewudhukan. Ya, tadi awal dari yang awal itu kan. Awal tadi saya bilang membasuh anggota wudhu, bukan mewudhukan. Jadi dari mulai tangan sampai pergelangan, terus wajah ya, sama hidung, kepala, mulut, terus tangan sampai sikut, rambutnya. Nah, itu bukan mewudhukan tapi membasuh anggota wudhu. Kalau misalkan di saat proses pemandikan jenazah tersebut, Bismillah, Ustaz, Afan, kalau misalkan di saat proses memandikan jenazah tanpa disengaja petugas itu melukai gitu, Ustaz, apakah itu berdosa atau bagaimana, Ustaz? Kalau tidak sengaja ya nggak berdosa. Kalau sengaja diciwitan dosa. Ada efek ke mayatnya nggak, Ustaz? Apa? Ada efek ke mayatnya nggak? Iya, mayat merasakan sakit. Makanya jangan kasar dan jangan menyakiti mayat. Jinsat bertanya, ya. Kalau untuk jenazah anak kecil atau bayi, Ustaz, sama dimandikan seperti demikian atau ada perbedaan? Sama. Mana yang nanya? Sama. Jadi kalau mayatnya anak kecil, cara memandikannya sama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanyalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan, biarkan darahnya tetap ada dan tidak dikafani. Tapi dia dikuburkan dengan baju yang menempel,
pada tubuhnya, langsung dikuburkan. Boleh disolatkan? Boleh. Tidak disolatkan? Nggak apa-apa. Kalau yang mati syahid ya. Ada lagi? Bismillah. Di antara bentuk jenazah, ihsan kepada jenazah adalah di antaranya saat memandikan air tidak langsung ke tubuh jenazah, tapi kena tangan kita. Apa benar demikian, Ustaz? Tidak, karena langsung air ke tubuh jenazah tidak menyakiti jenazah. Jadi langsung pun tidak apa-apa. Tidak harus ke tangan kita dulu lalu nggak apa-apa. Karena tidak menyakiti. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tadi untuk pemandian yang kedua, apa itu masih dibutuhkan sampo dan sabun? Terima kasih. Taib, iya. Pakai sabun, pakai shampoo. Pokoknya sampai bersih. Tapi kalau dirasa dengan 1 kali shampoo sudah, maka berikutnya tidak perlu pakai shampoo. Adapun sabun untuk memastikan bersih boleh. Kalau umpamanya 3 kali pakai sabun udah bersih, tapi ada yang tersisa sedikit lalu sampai 5 kali, boleh ke-4 kelimanya tidak pakai sabun lagi, hanya air aja. Bismillah Ustaz, kalau malam memandikan di malam hari, itu kalau air hangat mandikannya boleh? Boleh dengan air hangat, boleh. Karena pertama tidak menyakiti si mayit, ya. Mau malam, mau siang, pagi, mungkin di negara-negara yang ada musim dingin, memandikan nggak bisa pakai air biasa, harus pakai air hangat, ya. Di sana boleh, tidak ada larangan pakai. Kalau ini Ustaz, kalau ketika memandikan itu celana dalamnya boleh nggak dilepas atau harus dilepas? Celana dalamnya? Iya, semua dilepas. Tapi kan tertutup sama kain tadi, ya, semua dilepas. Kalau nggak dilepas terhalang. Ya, Bismillah. Mumpung ingat, Ustaz, kalau kita yang memandikan, apakah mau disyariatkan untuk mandi setelah itu, Ustaz? Iya, yang memandikan ya sampai yang menguburkan disunahkan aja, hanya disunahkan untuk mandi, tidak wajib ya. Sebagian sahabat wa minna may yaktasil wa minna man la yaktasil. Di antara kami ada yang mandi. Setelah itu di antara kami ada juga yang tidak mandi, tapi dianjurkan, tidak wajib. Ustaz, Assalamualaikum. Untuk hitungan 3 kali sama basuhan yang terakhir air kapur barus, Ustaz, apakah kapur barusnya yang masuk 3 atau jadi 4? 3 kali basuh air, kemudian kapur barus jadi yang keempat. Nah, hitungannya bagaimana, Ustaz? Itu pokoknya banjuran paling akhir. Yang setelah itu tidak ada lagi banjuran lain. Jadi kalau mau 7 kali ya yang ke-7. Kalau mau 5 kali ya yang ke-5. Kalau hanya 3 kali ya yang ke-3. Yang terakhir aja pokoknya. Ya Ustaz, bagaimana dengan perbuatan keluarga yang menguburkan jenazah yang jauh itu keluar kota, padahal meninggalnya bisa di Jakarta, di keluar kota dimakamkannya, Ustaz. Gimana nih, Ustaz? Maksudnya mayatnya dipindah keluar kota, dikuburkan gitu? Diurusnya di sini, dikuburkannya di kota lain. Iya. Tidak boleh menguburkan jenazah di tempat yang bukan tempat atau daerah dia meninggal. Umpama meninggalnya di Bandung lalu dikuburkannya di Jakarta. Harus di kota tempat dia meninggal. Gitu. Ya, silakan. Ustaz, terkait kalau si jenazah itu badannya rusak, misalnya kecelakaan, banyak luka di tubuhnya, apakah proses pemandian juga seperti itu dilakukan juga, Ustaz? Iya, sama. Cuma luka-lukanya aja yang lebih fokus untuk dibersihkan. Ya, darahnya dibersihkan gitu. Tapi caranya ya sama seperti itu. Ya, 2 pertanyaan terakhir ya, sampai kita ke penguburan nanti insyaallah. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada kebanyakan yang memandikan ada doa gitu, Ustaz. Ada doa gitu Ustaz, ada khusus gitu. Iya. Mana itu? Tidak ada doa khusus, baik mandi ketika masih hidup atau memandikan jenazah, kecuali bismillah. Jadi di awal aja bismillah, sudah mandikan. Gitu ya. Tidak ada doa khusus ketika mengkafani, memandikan, ataupun menggotong jenazah ke kuburan. Bismillah, Ustaz. Mau bertanya, kalau membasuh anggota wudhu itu urutannya harus sama seperti wudhu atau bisa diacak?
Iya, tangan dulu, kemudian wajah, kemudian tangan sampai sikut gitu ya urutannya. Tapi bukan mewudukan. Bedanya apa? Bedanya kalau mewudukan kan 3 kali. Kalau ini tidak harus 3 kali. Bismillah. Oh, Ahwat ada. Silakan. Ustaz, Afwan izin bertanya. Tadi ketika proses memandikan jenazah kan tadi untuk jenazah yang sudah balik untuk auratnya dilewat ya. Untuk yang 7 tahun itu dibersihkan. Nah, maksud dilewat di sini hanya dibanjur saja atau dia juga tetap dikena sabun gitu, disabuni? Iya, taib. Cukup boleh dicipratan sabun kemudian disemprot sama air atau dibanjur sama air, tapi diusahakan tidak dipegang oleh yang memandikan sekalipun memakai kaos tangan, ya. Adapun yang belum balik boleh dipegang sampai dibersihkan, digosok sama tangan. Kecuali kalau suami istri boleh, istri sama suaminya ya boleh dipegang, atau suami sama istrinya boleh juga. Sudah cukup dulu ya, kita sekarang proses menguburkan. Ya, kita sekarang akan menguburkan jenazah. Sebelum, nah ini anggap saja jenazah yang lepas. tadi. Itunya lepas, Afwan. Aduh, jangan gitu. Anggap ini mayat. Pertama, ada beberapa adab ketika menggotong jenazah. Menggotong jenazah tidak boleh memakai keranda yang beroda. Kan ada sekarang yang pakai roda ya. Tapi harus digotong sama orang. Namanya juga memikul jenazah. Yang memikul boleh siapa saja, tidak harus anggota keluarganya. Boleh kuli yang dibayar untuk itu boleh. Kedua, ketika mengiringi jenazah lebih utama berjalan kaki. Walaupun boleh dengan memakai kendaraan, kalau dulu kuda, unta, kalau sekarang motor, mobil gitu boleh. Nah, tapi ada tapinya, yang berjalan harus lebih di depan daripada yang berkendaraan. Ketiga, boleh mengiringi jenazah tidak dari belakang. Boleh di depan, boleh di kiri ataupun di kanan jenazah. Cuma yang paling utama tadi di belakang. Karena yang namanya mengiringi jenazah, mengiringi itu pasti di belakang bukan dari depan. Itu yang lebih utama, tapi boleh di pinggir, kiri, kanan atau bahkan di depan. Keempat, adab ketika mengiringi jenazah adalah diam, tidak bicara, termasuk zikir. Zikir pun tidak dianjurkan. Tapi semuanya diam dan mengambil ibrah, pelajaran tentang kematian. Suatu saat kita yang akan digotong. Jadi sampai berzikir apalagi keras la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak. Ya. Apalagi ngobrol biasa, apalagi sambil tertawa-tawa. Orang lagi berduka, ini tertawa-tawa. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya, berjalan cepat tapi tidak sampai berlari. Tidak rileks, tidak santai, tapi juga tidak sampai berlari. Berjalannya cepat. Keenamnya, ketika masuk areal pekuburan, maka bukalah sendal kita. Tidak boleh memakai sendal memasuki areal pekuburan. Kotor dong, ya iya pastilah. Tapi nanti bisa dicuci kan. Itu adab saja. Keenam, ketika di kuburannya tidak boleh menginjak, melangkahi atau menduduki kuburan-kuburan yang ada di sana. Itulah beberapa adab ketika membawa mayit ke kuburan. Nah, sekarang ayo kita ke kuburan. Ini anggap saja mayit yang tadi ya. Ya, sebelumnya Ustaz,
kita praktekkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi nanti ada gerbang untuk akses ke Mahad. Itu diibaratkan kita masuk ke kuburan. Jadi buka sandalnya. Yang mau masuk. Jadi kita masuk, buka sandalnya. Dan ketika masuk gerbang kuburan ada doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu ya. Ayo sekarang kita panggul. Untuk tutupnya Ustaz? Tidak harus ditutup kecuali kalau madarat, kepanasan, kehujanan baru ditutup. Kalau enggak ya. Di bawahnya di arah kakinya dulu atau kepalanya? Enggak, kepala di depan. Ke lubang syak. Nah kita yang lebih afdal lalu lubang lahar itu pinggir mengarah ke arah ya. Jadi saja. Ayo masukin ini. Nah, ketika kita memasukkan jenazah ke lubang lahar, ke lubang lahar kita ada doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Ulangnya Ustaz. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini enggak masuk ini. Kurang diukur. Ini itu. Enggak yang kirinya. Agak lurus. Jadi anggap saja masuk. Pokoknya masukin ke lubang lahat dengan kondisi mayat miring ke arah kiblat. Ya? Miring ke arah kiblat. Jadi nyangigir ke arah kiblat. Ini anggap saja begitu. Ada ikhtilaf. Apakah harus dibuka tali, terutama tali di daerah kepala? Ya, ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan iya, karena sunnahnya si pipi ini langsung terkena tanah, tidak terhalang oleh kain. Makanya sebagian ada yang membukanya, tapi sebagian lagi menyatakan tidak disunnahkan untuk membuka tali pocong ya namanya ya. Tapi tidak boleh ada keyakinan kalau nanti tidak dibuka pocongnya bangun terus loncat-loncat minta dibukakan, itu enggak ada, itu cuma khurafat ya. Ala kulli hal ini ikhtilaf. Kita tidak membukanya, kemudian ini tidak bisa masuk karena ukurannya tidak pas. Nah, setelah anggap saja ini masuk ya dengan posisi miring ke arah kiblat. Kemudian setelah itu ada supaya tidak terguling, biasanya ada ganjal dari tanah yang dibuat bulat-bulat ya, bola-bola. Nah, silakan aja untuk ganjal. Berapa buah tidak ditentukan, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru kita tutup dengan papan-papan ya. Biasanya yang lebih hafal adalah yang ngegali. Setelah kita masukkan ke lubang lahat, baru kita serahkan ke yang menggalinya karena dia yang lebih tahu, lebih paham ya. Masuk. Nah, setelah udah rapi baru diuruk dengan tanah ya. Tanahnya mana mau diuruk ya? Dianggap diuruk lah. Bagi yang mengiringi ke jenazah disunnahkan untuk merabuk tanah 3 kali lalu dibanjurkan ke sana minimal. Itu nggak ada doa khusus kecuali tadi Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nggak langsung bebas, minimal 3 kali, dan itu dianggap batas minimal ikut menguburkan 3 sirukan.
Sudah aja. Kalau cuma melihat saja nggak Nah itu nggak ikut. Kalau tempatannya gimana kan terakhir tidak? Boleh. Ini sudah menumpuk tanah di atas. Boro-boro. Kalau di belakang suka pakai tikar saja. Apakah tikar itu boleh dimanfaatkan atau dikubur? Boleh dimanfaatkan. Bebas, ada jumbo di dalam. Ustaz, kalau misalkan di pemukiman tempat kuburan itu saja, kan tadi di haram kita menginjak menduduki kuburan, tapi melangkahi semua karena space tidak ada buat hati-hati gitu kan, dibolehkan kita harus Darurat berarti.